Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernila Gusari Siregar dari kelas 442D37. Hari ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan tugas UAS Psikologi Komunikasi yang berjudul Kreativitas Daring Pandemik. Yang pertama, stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik. Stimulus respon didasarkan pada gagasan bahwa sebagian besar organisme melakukan perilaku mereka sebagai refleksi sederhana terhadap kondisi lingkungan di mana mereka ditemukan. Menurut behavioris, ini juga termasuk manusia yang perilakunya akan dipelajari sepenuhnya dan bergantung pada rangsangan eksternal yang kita hadapi. Perkenalkan, nama saya Doni Novel Estian dengan NIM 4421231. Saya akan menjabarkan studi kasus dan analisis mengenai stimulus respon. Studi kasus yang kami angkat ialah pandemik virus COVID-19 di masa kini, di mana virus COVID-19 ini semakin meluas dan menjangkit hampir di seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Penambahan kasus setiap harinya yang semakin tinggi dan bertambah dengan cepat. Hal tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat dan menarik perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pun menganjurkan untuk tetap di rumah sebagai penerapan kebijakan cycle distancing. Namun, hal ini pun memiliki pengaruh secara emosional karena tidak adanya interaksi sosial sehingga menimbulkan rasa bosan, kesepian, dan juga tekanan. Semakin tinggi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat pada masa pandemik ini, maka semakin memperburuk juga kesehatan mental masyarakat. Baru-baru ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa se-Indonesia melakukan survei mengenai kesehatan jiwa masyarakat melalui swab periksa yang dilakukan secara daring. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 3 masalah psikologi, yaitu cemas, depresi, dan juga trauma psikologi. Hasilnya, dari 1.522 responden yang mengikuti, sebanyak 64,3% masyarakat mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan trauma psikologis dialami 80% dari responden yang melakukan swab periksa. Gejala gangguan kesehatan mental ini tentunya tidaklah dialami selalu sama. Gejala utamanya ialah gangguan tidur, kurang percaya diri, mudah lelah, tidak bertenaga, kehilangan minat dan konsentrasi, merasa terus waspada, juga ledakan kemarahan yang kerap muncul atau mudah kesal. Nah, dari berbagai survei yang telah dilakukan mengenai kesehatan mental ini, analisis yang dapat kita lakukan ialah berdasarkan penjelasan di atas, tentunya menjadi momok yang menakutkan karena kesehatan mental memiliki dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengendalikan diri dan berpikir positif agar terhindar dari gangguan mental. Terlebih lagi saat pandemi seperti ini, dibutuhkan dukungan yang lebih banyak dari keluarga dan lingkungan. Baik dukungan sekecil apapun itu sangat berpengaruh kepada masyarakat, itu diri kita sendiri. Saya Eksa Akmalia Lestari akan menjelaskan mengenai komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik. Dalam komunikasi politik, ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat dalam sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Selain itu, pesan politik dan media politik memiliki kaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Dalam pesan komunikasi politik yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan, tidak harus berskala besar atau memiliki pesan yang dalam. Studi kasusnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Bab 1, Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern, yang menjalankan kedaulatan itu wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang akan berwenang mewakili rakyat, maka dilaksanakanlah pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Analisisnya, berdasarkan penjelasan, komunikasi politik yang ada yaitu UUN 1945, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan tentang kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.
yang dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu wakil-wakil rakyat untuk menentukan siapakah yang akan berwenang mewakili rakyat, maka dilaksanakanlah pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Maulad dengan NIM 442111021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ditujukan untuk membujuk komunikan agar melakukan hal sebagaimana yang dikehendaki komunikator. Persuasif sering digunakan dalam konteks komunikasi politik, dunia pemasaran, hingga kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya, komunikasi persuasif dalam periklanan. Iklan digunakan pemasar atau perusahaan sebagai alat untuk mempersuasi atau membujuk khalayak agar membeli produk atau menggunakan layanan jasa yang ditawarkan. Studi kasus. Siswa yang baru lulus atau fresh graduate untuk menjadi bagian dari perusahaan kami, posisi yang dibutuhkan adalah administrasi, general affair, accounting, manajemen trainer, dan fasilitas yang didapat beberapa tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, intensif, dan kesehatan gigi. Segera kirimkan CV dan pas foto ke alamat kami di PT Dirgahayu Indonesia, Jalan Margaguna nomor 56, Jati Baru, Jakarta Raya. Analisis. Berdasarkan penjelasan komunikasi persuasif yang ada, yaitu sebuah perusahaan menawarkan lowongan pekerjaan bagi yang baru lulus atau fresh graduate di bagian administrasi, general affair, accounting, manajemen trainer, serta difasilitasi dengan tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, intensif, serta kesehatan gigi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjalin antar komunikator dengan beberapa orang yang berjumlah 2 atau lebih. Dalam proses komunikasi ini, komunikator akan menyampaikan beberapa pesannya kepada komunikan melalui perantara media tertentu. Keefektifan dari komunikasi kelompok ini didasarkan dari beberapa besar dan banyak jumlah anggota yang berpartisipasi dalam kelompok komunikasi tersebut. Apabila jumlah individu yang berkaitan dalam komunikasi tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak, disebut dengan kelompok besar. Dan begitu pun dengan sebaliknya, apabila jumlah individu yang berpartisipasi dalam kelompok tersebut cenderung sedikit, seringkali disebut dengan kelompok kecil. Besar kecilnya kelompok inilah yang berpengaruh terhadap keefektifan dari jalannya proses komunikasi yang dibangun. Di sini saya memiliki studi kasus tentang komunikasi kelompok. Memasuki semester baru, perkuliahan dimulai dengan mata kuliah psikologi komunikasi, dengan memulai teori dari awal dan mengerjakan tugas individu dan kelompok. Bapak dosen membentuk anggota 4-5 orang anggota kelompok dengan sistem pengerjaan tugas menggunakan makalah PPT dan disertai dengan video. Berdasarkan penjelasan komunikasi kelompok yang ada, yaitu kegiatan ini melibatkan lebih dari 3 orang untuk mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dosen dengan ketentuan pengerjaan tugas menggunakan makalah, PPT, dan video. Sekian untuk presentasi saya dan kelompok saya hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata dan pengucapan yang salah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.